Udah jam 7 gitu apa? Iya gue udah bilang. Kedua lah. Kedua, ente baru nyampe, gue ngomong Bang Mahmud, ente baru nyampe bang, gitu kan. Lah baru nyampe itu, berarti nyampe jam berapa? Jam 8.15 tadi kata dia gue turun. Bang, aneh di sini dari jam 7 bang. Gue bikin gue, loh, yang benar kan? Kayaknya ini jalur ke Welerang dah kata Bang Mahmud gitu kan ya. Welerang bang. Ya, terus gimana? Ya udahlah mau nggak mau kita ke Welerang dulu kalau begini caranya kata Bang Mahmud gitu kan ya. Itu posisi udah gelap tuh. Oh gitu bang. Kita ini ngecampnya di mana? Karena kita nggak tahu kan ya itu masih jalur dan ya nggak ada tempat buat ngecamp. Udahlah kita jalan aja dulu nanti kali aja ada nemu ya bisa buat bangun tenda gitu kan ya. Jalan. Di situ itu posisi udah jam 6-an udah gelap ya tuh. Nah sampailah gua tuh sebelum kita naik tebing itu di bawah itu ada ya cukup lah buat bangun dua tenda. Bikin tenda lah di situ. Udah kita ngecamp di sini aja gitu kan. Ya nggak terlalu jauh dari jalur ya paling sekitar 7 meteran lah gitu. Dari jalur nggak terlalu jauh gitu. Udah di sini aja kita bangun tenda gitu kan ya. Karena di situ alang-alang juga itu kita rebahin dah tuh alang-alang maksudnya biar tenda bisa berdiri gitu. Iya kayak ada ilalang gitu kan ya udah sini oh ya udah gitu kan bangun tenda tuh gelap tuh di situ. Nah di situ tuh apa namanya bocah itu suasana mencekam banget ya. Tadinya bocah yang ceria di situ maksudnya beda lah di situ sama sekali nggak ada omongan sama sekali gitu. Ya udah kita bangun tenda aja nggak ada yang ngobrol nggak ada yang apa gitu. Pokoknya situ gelap banget tuh posisi. Udah tuh bangun tenda selesai jadi karena posisinya mencekam banget tuh bocah semuanya itu ngerasain serem di situ. Iya pokoknya ngerasain serem sih. Jadi bangun tenda sampai apa namanya masak aja buat makan malam itu di dalam tenda saking nggak beraninya gitu kan ya nggak ada yang ngobrol. Pokoknya gue itu yang ngerasain tuh bocah nggak ada yang ngobrol sama sekali gitu kan. Di sini juga banyak versi. Kalau si si awal bilang di situ dia katanya ketemu dia dengar suara suara kuntilanak lah gitu kan lagi tawa banget. Sepanjang malam tuh dia gitu. Nah yang bikin gua heran juga di sini si Karmo ceritanya itu sama Husen di situ. Jadi dia itu dengar kayak suara banyak orang pada lewat sambil bawa kuda gitu ngobrol-ngobrol di situ. Si Husen juga ceritanya juga sama. Di situ dia. Nah, ya dia cerita pas udah turun lah itu. Kata dia dengar di situ pas kita ngecamp di Welerang itu, yang sebelum Welerang itu dia denger itu. Nah kalau gua di situ yang gua rasain itu, gua cuman denger suara orang pada lewat doang turun. Iya, pendaki lah gitu. Ya pikir gua pendaki atau orang nambang lah pada turun ke bawah gitu, ke jalur ke bawah gitu kan ya. Ya, gua penasaran juga tuh kata gua. Kata bapak-bapak yang sebelumnya gua temuin katanya udah pada kagak ada yang turun lagi. Katanya dia terakhir kan, ya ini kok masih banyak yang turun. Ya mungkin pendaki kali ya. Mungkin ada orang yang ketinggalan atau gimana gitu. Ya udahlah tuh. Di situ gua buka tenda tuh karena gua pengen ngencing juga tuh. Kata gua nemenin Bang Mahmud. Kalau Bang Mahmud kan agak berani kan dia orangnya ya. Iya kata gua. Bang Mahmud. Gua nanya gitu kan ya. Apa game? Saya pengen kencing bang, iseng banget gue ngomong gitu. Gue beda tenda sama Bang Mahmud, dia tenda sana. Oh yaudah yuk gitu kan ya, gue keluar. Ternyata si Husen, si awal pada ngikut juga pengen kencing dia, cuman nggak berani. Dia. Cuman dia nggak berani ngomong. Dan gue juga takut di situ, iseng juga. Udah tuh kita ngencing ya agak kesonoan dari tenda lah tuh. Nah pas gue ngencing, jadi gue ngencing itu kan ya
gue ngadep ke tebing yang kita mau naikin ntar tuh gitu. Jadi kita naik ya kayak agak tinggi gitu kan ya. Nah gue lihat di situ tuh jadi kan ya lumayan, langit kan di situ lagi terang, masih terang gitu kan ya. Gue lihat situ kayak ada yang lewat gitu tuh. Ada yang lewat, apa namanya, orang ya, gue nggak jelas lah pokoknya, kayak lagi ada yang manjat aja gitu ke tebing itu gitu kan ya, buat lewatin jalur kita antar itu. Orang kata gue ada yang naik tuh. Tapi dia sebelum nanjat, nah dia ke pohon dipepok gini, tak tak tak, suaranya kedengeran sama gue, soalnya nggak terlalu jauh tuh, tak 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 gitu kan ya. Dia pindah ke pohon lain lagi jalan, pohon tepak-tepak gitu kan. Udah gitu, orang ngapain itu kan ya. Gue ngomong sama Bang Mamet tuh, bang orang ngapain itu bang, orang mana Kim, dia ngomong gitu kan ya. Dia nggak ngeliat ternyata di situ cuma orangnya. Oh itu bang, orang tuh lagi nepak pohon deh. Langsung kata Bang Mamet, udah ya masuk gitu kan ya. Udah masuk ya di situ tuh. Itu yang gue ngerasain pas malam itu tuh, pas malam di Ulerang itu Mencekambat tuh. Nah yang bikin gue aneh itu yang cerita si Toke sama si Husen itu sih, dia katanya dengar suara kuda pada turun gitu kan ya, ambil orang ribut lah di situ, biasanya bawa kudanya gitu. Kata dia nggak habis tuh di situ pas malam itu tuh. Udah dah tuh, singkat cerita malam udah selesai, pagi dah tuh, pagi jam itu masih pagi tuh, kita jam 6-an lah gitu. Cuman dari jam 6 di sana udah terang. Jam 6 udah tuh. Maksudnya bocah itu kita agak pagi biar ke puncak Ulerangnya itu, takutnya kan kita nggak tahu jalur ya. Maksudnya dari puncak Ulerang ntar kita biar langsung ke Arjuno biar enak lah gitu. Udah itu kita jam 6 kita jalan. Di situ jalan ya masih nyantai aja gitu kan ya. Wah, sampai di tengah jalan bocah baru ngomong dah, wah iya ini kayaknya sih ini kita ke Ulerang dulu gitu kan ya. Iya, soalnya ya udah mulai kecium bau-bau kawah gitu. Udah itu jalan. Masih ternyata itu masih lumayan jauh juga itu puncak Ulerang tuh. Kita itu berangkat jam 6 tuh. Nah, gue di tengah perjalanan itu ya udah mau nyampe puncak gitu kan. Jadi gue nyampe perjalanan, jalan tuh. Set. Jadi kita agak melipir ke pinggir-pinggir gitu. Kiri jurang tuh. Jauh. Kanan kita itu tebing gitu. Melipir kita di samping jalan-jalan gitu, set, jalan. Nah, gue itu di perjalanan tuh dengar suara tang kayak orang mukulin batu gitu. Pikiran gue, suara apaan sih? Tak gitu kan ya. Kalau gue pikir, wah suara penambang nih, kayak suara penambang gitu kan. Udah tuh gue jalan terus. Nah, sampailah kita itu, emang di situ ada tempat para orang nambang dah tuh di situ, maksudnya kawah di situ. Cuman di situ itu posisi kagak ada yang nambang. Ya. Cuman di situ gue denger suara tang. Perasaan pun hari Jumat itu ya. Iya. Hari Jumat kan katanya nggak ada yang nambang di situ, tapi ada suara tang gitu kan. Udah tuh, gue coba ngeliat gitu, maksudnya gue penasaran sama suara itu kan ya. Gue agak jalan ke pinggir gitu, maksud gue orangnya di mana gitu kan ya. Itu gue di situ lihat tuh. Nah, yang gue ngeliat itu orang ada yang nambang gitu, ada yang mukulin batu gitu, mukulin belerang gitu kan ya, mukulin belerang itu. Nah, yang gue lihat itu, yang bikin gue aneh itu nih, orang itu sama persis kayak aki-aki yang gue ketemu pas di kereta. Bukan yang sama awal itu. Oh, yang di bawah. Nah, iya yang. Ngapa gue bisa pikir itu? Karena dia itu pakai celana hijau. Iya, gue bisa pikir itu. Wah, itu orang yang gua ketemu di bawah jangan yang nyanyi ya? Nah iya yang nyanyi itu, soalnya celananya itu celana hijau, pakai celana pangsi gitu, celana hijau gitu kan. Dia dalam gitu ya, kalau ke atas gitu ya lumayan jauh juga itu, cuman kelihatan sama gua gitu ya, kelihatan samar-samar, kabut gimana gitu kan. Dia lagi mungkin gitu kan. Di situ ada Toke, gua ngomong gitu, lah mau itu orang ada yang nambang mana, orang kagak ada siapa-siapa gitu. Lah orang mau lihat apaan sih Kim, orang kabut gitu. Kabut di situ gak kelihatan apa-apa lah itu. Yang gua lihat itu ada itu suara tang gitu. Ya, jalan noh, bocah udah ketinggalan noh. Iya, bocah udah berjalan jalan tuh. Nah, di situ tuh jalan-jalan lagi deh, dari kawah situ ke puncak enggak terlalu jauh situ. Nah, sebelum ke puncak itu jadi gua nemuin ada kayak goa gitu. Udah itu goa, cuman goanya enggak dalam. Kayak bentuk goa gitu.
nemu di situ. Nah di depan gua itu ada apa ya namanya, orang entah warga situ entah penambang itu, jadi naro kayak drigen gede cuman dibelah jadi biar nampung air hujan di situ, entah buat minum buat apalah di situ tuh. Nah di situ juga ada tulisannya tuh ambil seperlunya gitu kan ya. Di situ gue juga minum tuh air itu tuh. Nah dari situ ke puncak itu nggak terlalu jauh, puncak udah kelihatan gitu kan ya. Wah itu puncak no, udah tuh bocah jalan buru-buru tuh puncak dah tuh. Habis minum itu set, gue di puncak itu sampai di puncak. Nah nyampe di puncak tuh ada orang yang, gue kan ngeliat ke bawah dulu tuh, belum nyampe puncak tuh. Orang yang di bawah yang nambang itu ternyata dia minum di situ. Iya, dia deketin itu. Pas gue ngeliat ke belakang lagi, itu orang yang tadi tuh. Jadi dia kayak mau minum gitu. Brigan itu brigan gede banget, Be. Maksudnya ya penambang itu ya kita ngangkat juga nggak kuat soalnya ada airnya juga tuh. Ini dipegang sama dia brigan. Dia minum ngangkat gini. Dikokop ya. Iya, cuman dia ngebasuhin semuanya palanya. Nah, pas dibasuhin gini, set tuh, itu palanya itu copot, Be. Kayak pala copot. Jadi dia kan pakai apa namanya, topi caping gitu. Topinya topi koboi kayak gitu ya. Iya, topi caping, topi petani gitu. Nah, dia begini set, siram begini, nah topinya copot, nah palanya kagak ada gitu. Soalnya kan gue dari puncak ke gua yang tempat itu nggak terlalu jauh gitu ya. Ya sekitar 50 meter kan jelas kelihatan gitu kan. Kalau palanya copot itu betul gitu kan ya. Gua jadi bocah udah duluan kan, gua nyamperin bocah tuh lari gitu. Bang, apa? Orang palanya copot gitu. Lu ngomong yang benar Kim, kata banget gitu, gua ngomong gitu kan. Mana bang? Orang kagak kelihatan apa-apa, kabut. Dia pokoknya pikiran bocah itu di situ kabut gitu. Emang kabut semua sih gitu, maksudnya nggak kelihatan apa-apa. Cuman yang gue lihat itu di situ dia ngangkat drigan itu, air tumpahin semua, palanya copot gitu. Lah itu dia mah diri aja, udah ditaruh lagi copot itu. Gue nggak berani ngeliat lagi, gue kabur langsung ke atas. Udah itu di puncak juga nggak terlalu lama kan itu. Kita cuma foto, bocah pada foto-foto doang. Gue masih mikirin itu betul. Astagfirullahaladzim kata gue, itu orang kalau copot tuh malah ntar kita lewat situ lagi gitu, turun kan ya. Udah tuh gue turun ke bawah set. Nah turun ke bawah tuh gue nggak berani jauh-jauh dari bocah gitu kan ya. Gue di samping Bang Mamet tuh. Udah gue di Bang Mamet. Gue sampai ke Bang Mamet, apa namanya, di samping Bang Mamet jalan. Nah ngelewatin yang orang naruh ini tuh. Iya nyari itu. Nah pas gue lewat situ, waktu gue deketin Mamet, gue iseng juga lewat situ kan, gue deketin Bang Mamet. Dah kata gue, ini kok tempat air itu lah masih penuh ya isinya. Tadi kan dituang sama orang kan habis harusnya air ya kan ya. Ya gue ngeliat di situ juga orang palanya jatuh kan ya. Ngeri, di situ nggak ada apa-apa. Ya, air masih di situ, masih penuh. Itu tuh. Tadi gue lihat apaan ya? Gitu. Soalnya air dituang semua sama dia gitu habis ya. Ya kalau gue yang ngangkat juga gue nggak mungkin kuat gitu, soalnya gede juga gitu tempatnya. Ya udahlah, jalan terus. Nah, gue jalan dari situ, gue denger suara lagi, tang, gitu kata gue. Orang yang tadi yang nyanyi masih nambang nih. Gitu kan. Nah dia itu nambangnya agak ke atas. Iya naik. Iya, agak di atas di tebing gitu kan ya. Gue ngeliat ke situ, loh, yang orang tadi gue ngeliatnya celananya doang hijau gitu. Nah di situ nggak ada palanya, Be. Ya cuma begini doang dia. Gedegin batu gitu ya. Iya, palanya nggak ada. Wah, kata gue tuh, astagfirullahaladzim kata gue gitu kan. Bang, gue ngeliat lagi bang orang itu. Kata gue gitu, nggak ada palanya kata gue. Bang Mamet yang samping gue kan kagak ada apa, mungkin kabut doang itu, lu jangan hasilnya lu istighfar lu digituin gua sama Bang Mamet. Astagfirullahaladzim. Udah turun gitu bang gitu. Udah dah tuh gua turun tuh. Gue tuh dari jam turun itu jam 11-an lah itu. Turun nyampe ke gua tempat ngecamp itu jam 12 dah tuh. Udah tuh jam 12 itu tadi niatnya kita itu nyampe tempat yang kita camp itu. Dari sebelumnya itu mau langsung ke Arjuno. Mau ke Lembah Kidang dah tuh. Cuman di situ tuh posisi semuanya pada capek banget gitu banget ya. Ntar dulu dah ya kan, kita istirahat aja dulu habis sebenarnya di situ tidur lah, bocah itu tidur semuanya itu di situ ya. Abis itu ya nggak cuman minum doang, cuman nyemil doang gitu kan, tidur di situ. Nah gue itu dibangunin sama Bang Mamet, ternyata itu di jam 4 sore
Jadi bocah semuanya tidur, pulas semua itu. Ya tadinya kita mau langsung jalan kan, Iya. ke Lembah Kijang tuh sebelum Arjuno. Di situ ternyata udah itu apa namanya? Udah sore, jam 4 sore itu gue inget banget dibangunin Bang Mamet kan ya. Bangun jam 4 sore. Wah, jam 4 sore, Bang. Tapi lanjut jalan itu. Lanjut ya. Cet pules banget ya tidur ya gitu kan ya. Kata bocah, "Iya, pules banget, capek banget kita kali ya." Iya gitu kan. Udah tuh packing di situ, semuanya beresin tenda, turunlah kita ke pondokan lagi. Karena ya persimpangannya itu ternyata di atas pondokan gitu. Arah ke Arjunonya. Ya udah dah tuh. Jadi di pondokan itu ada air, cuman kita harus turun ke bawah dulu tuh dari pondokan. Di belakang warung itu air, ada mata air di situ. Buat ngambil air itu kita agak turun juga tuh lumayan gitu. Ya sekitar 20 meteran turun ke bawah gitu. Tapi itu indah banget tuh pemandangannya tuh di situ. Lagi pas gue turun tuh. Ya, di bawahnya pohon-pohon hutan-hutan, tapi di sini ada air ngalir. Indah banget tuh di situ. Udah tuh gua ngambil air, set. Ambil air, nah udah ngambil air, si Awal duluan tuh. Awal sama si Toke tuh duluan, dia sambil nyari-nyari jalur yang buat Arjuno ini lewat mana. Ternyata ada, jadi di atas pondokannya sebelah kiri ke sono gitu kan ya. Langsung dia teriak tuh, "Woi, nih jalurnya nih," kata Toke gitu, Awal gitu kan ya. "Oh gitu, ayo Kim," kata Bang Mamut gitu kan ya. Nah karena gua botol air gua itu masih kosong, Bang, tar dulu Bang, gua ngisi air dulu Bang, gitu kan ya. Gua turun lagi ke bawah tuh ngambil air. Nah, gua nyampe ke atas, bocah udah di atas semuanya, udah di jalur itu kan ya. Langsung dia ngomong, "Ayo Kim," teriak dari jauh. "Ya tungguin," kata gua gitu kan ya. Udah tuh bocah masuk ke hutan, gua masih di bawah tuh, gua ngangkat keril, set, gua jalan ke sono kan ya. Tapi pas gua pas angkat carry ini gue denger ada suara tawa jadi suara tawanya itu serem banget ya. Jadi gue denger suara tawa gini, pertama suara pelan tawanya lama-lama gede gitu. Suara tawanya suara apaan nih gue itu terus-terusan tuh tawa gitu. Mau makin gede anjir kata gue. Suara apaan itu kata gue, siapa yang tawa kata gue gitu. Nah gue ngeliat ke jalur, jadi kan jalur Welerang sana sebelah sana ya. Nah gue itu ngeliat yang orang palanya buntung itu lagi turun dia dari bawah gitu. Nah dia turunnya itu sambil begini loh, sambil topinya di bawah, lehernya kagak ada, kayak bawa palanya di sini gitu. Dia turun itu dari bawah gitu. Wah, waktu gue lari itu dari situ tuh. Gue bawa carrier lari buat coba ngejar bocah. Jadi pas dari pondokan buat naik ke atas itu emang agak terjal gitu jalannya. Gue karena panik ya, gue lari-lari. Ya naik juga kalau misalkan pelan-pelan bisa gitu. Cuman gue karena gue panik ya, gue ngerambet akar-akar gitu. Gue udah nyampe setengah itu, dia suara masih tawa-tawa begitu kan ya. Gue ngerambet gitu, astagfirullahaladzim gitu. Nah itu akar yang gue tarik itu putus. Gue jatuh lumayan tinggi juga ya, sekitar 3 meteran lah itu. Gue naik tebing kan ya, buat ke atas itu jatuh. Gue jatuh dah ke bawah tuh. Dah pas di situ ya gue nggak inget apa, pokoknya langsung gelap dah tuh di situ. Ya, entah gue pingsan entah apa gitu ya, kayaknya sih gue pingsan di situ karena gue saking paniknya. Udah gitu gue jatuh dari yang agak tebing gitu, agak tinggi gitu kan, gue jatuh udah dah tuh. Gue di situ gelap, pokoknya gue nggak inget apa-apa dah tuh di situ. Nah gue sadar ini tiba-tiba ya, gue sadar gitu, yang seingat gue sadar tuh terang tadi kan di situ posisi itu ya udah mulai gelap, udah mulai sore gitu, udah jam 5-an gitu. Ini kayak masih pagi gitu, ada matahari gitu kan ya. Kok terang lagi nih kata gue. Gue pikir kan, yang tadinya udah mulai agak gelap-gelap mau waktu maghrib kan, tapi tiba-tiba terang lagi kayak pagi gitu kan ya. Kata gue, astagfirullah, kata gue, kok terang lagi nih, bocah pada kemana nih? Ya gue begini-gini kan ya. Gue itu beda, pandangan gue itu beda. Jadi gue itu kayak ada di tengah hutan lah gitu kan ya. Nah pas gue ngeliat itu, di depan gue itu ada yang bapak-bapak yang itu, yang pakai celana hijau gitu, yang tadi lihat palanya buntung itu. Nah cuman di situ dia apa namanya ngelewatin depan gue nih, sampai dia lewat. Nah dia di dalam gue nih, nah itu bapak-bapak yang tadi itu kata gue gitu kan. Gue masih iseng juga, cuman di situ palanya ada masih utuh.
ya pokoknya di posisi terang gue masih ingat banget itu gitu. Ya dia lewat depan gue gitu kan ya, gue coba nanya sama dia, pokoknya gue panggil pak gini jalan aja terus. Iya, dia jalan ya sambil nyanyi dia tuh sambil nembang yang gue denger di bawah itu Jawa, ya? Sambil nyanyi, cuman dia di situ posisi ya tenang aja gitu. Nah dia jalan, gue sambil panggil pak kata Nggak nyaut gitu pisan itu nggak tuh? nyaut, dia sambil nyanyi aja gitu. Posisi terang kayak di tengah hutan aja gue jalan gitu, cuman bukan di situ posisi gue, kayak bukan di situ, posisi di tempat lain lah gue gitu kan ya. Nah nggak lama gue panggil gitu, di belakang gue ada yang teriak nih, Boypot yang teriak, wow, lari kan, dia lari kan, gue ikut lari dong karena di belakang gue kayak orang ngejar gitu kan ya, wow, gitu. Pas gue ngeliat jadi kayak koloni gitu, kayak orang-orang Belanda gitu, kayak gitu. Nah dia itu lagi dikejar, gue kan merasa dikejar juga ya, lah gue iseng juga kan, gue ngikutin bapak itu, sampai gue lari-lari, gue jatuh tuh, tapi orang-orang itu pada ngelewatin gue, nggak nangkep gue. Nah bapak itu ketangkep lah itu, udah lah tuh, istilahnya dia dipukul disiksa sama orang Belanda itu, yang gue lihat itu tuh pas gue nggak sadar itu, dibawa ada tuh dia. Lah kata gue, kok orang Belanda kagak pada niat gue gitu kan ya. Udah dia dibawa apa, diseret-seret gitu, bawa gue ikutin terus kan ya, sampai gue ketemu gubukan gitulah, rumah satu gubukan gitu. Gue ngeliat dari jauh dong, gue apa istilahnya, gue ngumpet lah gitu, gue ya sembunyi gitu kan ya, di balik alang-alang gitu kan, sambil ngeliatin gue tuh. Dia dipukulin, bapak itu dipukulin sama orang Belanda itu, sampai orang Belanda nyabut kayak pisau gitu panjang, lehernya dibuas diginin tuh, itu yang itu. Pas gue itu, wah gue langsung lari kan itu. Udah tuh gue lari tiba-tiba gue udah di situ langsung gue sadar diri itu. Iya, gue pas ngeliat dia, pas gue ngeliat dia digorok gitu, lehernya putus dibuang. Gue langsung belakang, gue lari kan, coba masuk hutan. Udah di situ ternyata gue langsung sadar. Itu gue mimpi gitu. Cuman gue inget banget. Biasanya kan kita kalau mimpi ya nggak langsung inget kan ya. Itu gue masih langsung. Nah itu posisi berapa tuh? Udah malam ternyata ternyata gue kayaknya pingsan itu di situ. Iya. Bocah nggak ada yang nyariin lu itu? Belum ada yang nyariin, cuman bocah itu nyariin sebenarnya gitu. Cuman ya ntar ada ceritanya. Jadi pas gue udah tuh bangun, tuh gue langsung berat nih. Terus gue ngeliat ke belakang, masih pondokan ini, gue di pondokan ini kan. Udah tuh gue coba ngeluarin headlamp dah tuh. Gue pakai headlamp, ya udah gue naik ke atas kan ya. Nah, gue naik ke atas ya. Jadi kan pas masuk dah tuh ke alang-alang. Jadi jalur, emang ada jalur tuh di situ, jalur. Cuman alang-alangnya tinggi banget tuh. Iya, lebih tinggi dari gue alang-alangnya. Pohon-pohon juga jarang-jarang, cuma kebanyakan alang-alang gitu. Pohon-pohon gede. Nah, gue di situ manggilin bocah itu kan gitu ya. Woi, Bang Ahmed, Ol. Gue panggilin bocah semua, gak ada yang nyaut kan ya. Udah gue jalan aja terus ya, karena gue tahu jalur itu ya. Gue masih takut juga kan, posisi di situ udah gelap gitu. Sekitar 6:30 lah itu. Gue lumayan lama juga itu, ternyata pingsan di situ. Gue tadinya masih gelap-gelap gitu, atau udah benar-benar gelap. Udah tuh. Nah, di perjalanan itu gue ketemu pendaki cewek. Iya, di depan gue tuh. Gue kan jalan cepet tuh. Soalnya di situ nggak nanjak tuh pas gue arah ke Lembah Kidang itu. Negor tapi lo pas ketemu itu. Gue panggilin gitu. Mbak, gitu. Dia jalan terus gitu. Dia jalan terus, jadi kan pas gue senterin ada pendaki tuh di depan gitu. Gue panggilin, mbak gitu. Gue masuk mau nanya gitu ya. Gue situ udah mulai lega, maksudnya wah ada orang yang mendaki juga nih, kata gue. Dia mungkin mau ke Arjuna gitu kan ya. Mbak, tapi dia jalan terus gitu kan ya. Gue coba kejar dong ya, gue cepet jalan-jalan gue set. Udah tuh sampai di, pokoknya jadi udah udah ngelewatin, tadi kan gue liat alang-alang tuh samping-samping itu, jadi udah keluar dah tuh di situ. Jadi ada tanah lapang dah tuh, kosong dah tuh. Luas dah ya. Iya, pas gue keluar situ juga, cet. Lah, Mbak itu pergi. Maksudnya Mbak itu enggak ada, hilang gitu. Mana ini orang? Jadi posisi itu gelap. Maksudnya tapi
ilalang nggak tinggi di situ, udah kayak padang ya, rumput-rumputnya pendek juga itu, rapih dah pokoknya di situ tuh. Pikir gua ini lembah kidang gitu kan ya, tapi kagak ada bocah yang camp di sini. Gua panggil kan, gua coba panggil kan ya, Mahmud, Husen, gitu kan ya, Pol, kagak ada yang nyautin bocah tuh. Ya udah tuh gua coba jalan aja kan ya, jalan pelan-pelan gitu kan ya. Di situ apa namanya, hawa gua tuh merinding, itu bener-bener merinding tuh di situ gua. Ya, rasain yang merinding, bener-bener merinding tuh di situ. Sampai gua ngelihat ada cahaya ya di tengah-tengah itu, ada cahaya di balik pohon itu, kelip-kelip merah gitu. Cek kayak lampu-lampu yang biasa ada di tower gitu. Ya, cek pikir gue itu headlamp bocah. Kan ya, wah itu bocah tuh gitu kan ya. Ya udah dong gua coba deketin, cuman pas gua jalan itu gua makin merinding di situ kan. Ada hawanya gitu. Sambil manggilin bocah juga gua kan ya, Wal, Bang Mahmud gitu kan. Bocah kagak ada yang nyaut gitu kan ya. Langsung di situ gua pas jalan itu dengar suara kencang banget tuh, gitu suaranya. Pokoknya suaranya gede gitu, gitu kan ya. Astagfirullahaladzim, suara apa nih? Jadi di belakang pohon tiba-tiba ada yang muncul. Yang bikin gue takut itu pertama di situ gue benar-benar ya apa namanya, jelas gitu. Baru gue ngeliat yang malu itu yang benar-benar jelas gitu, nampakin dirinya jelas. Gue ngeliat Depan lu itu? Depan gue. Nggak jauh lah, sekitar 10 meter lah gitu, ya 5 meter lah. Jadi dia keluar itu. Nah keluar itu pertama gitu, tangan begini-gini nih, tangannya. Merambat. Begini-gini nih, tangan hitam, tangan gitu. Langsung gue ngeliat tuh rambut tuh. Cuman yang bikin gue iseng ini rambutnya keriting keribuk gitu. Keluar gini gede kan. dong nama itu. Itu gede banget itu, gila. Bener-bener gede. Kayak apa itu? Tinggi banget itu. Masih pohon, dia keluar dari pohon gitu. Sambil suara begitu kan. Gue cuma astagfirullahaladzim, gue nggak bisa ngelangkah, nggak bisa mundur, nggak bisa gimana. Nah dia udah nampakin itu, dia sambil jadi dia kelihatan itu muka serem gitu kan ya, matanya nggak merah, hitam semua pokoknya, kayak senyum gitu, dia kayak ngeledek tuh dia, gitu langsung dia gini nih, kayak nari-nari begitu ya, gini kayak ngelekin gua gitu, gini pokoknya yang gua itu tangannya, palanya, badan segini lah dia muncul begitu tuh, gitu-gituin gua. Guru kata gue gitu kan ya, guru nih, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, gue itu teriak-teriak lu. Wah, gue sampai nangis di situ, maksudnya di gue itu kan ya, udah gue coba mundur sambil lari tapi kagak bisa berat banget ya. Ya Allah, gue gitu doang tuh. Nah, udah gue tuh coba mundur, jadi kan gue nggak terlalu jauh dari yang jalur gue keluar dari situ tuh, gue masuk lagi ke situ, langsung gue tuh lari, cuman kagak bisa lari, gue cuman jalan ya Allah, gitu doang gue. Gue kagak berani keluar lewat belakang, suara masih ada gitu, masih begitu baik kata gue. Nah nggak lama itu baru dah tuh gue ada Bang Mahmud di situ, teriakan ya, suara Mahmud, Bang tolong bang, gitu kan. Iya, minta tolong lu. Iya, langsung itu Bang Mahmud nyamperin gue tuh, ngapa lu? Wah gue tuh panas dingin, gemeter. Udah keringetan ya. Gua sempat jatuh juga di situ, duduk gitu. Tolong bang gitu kan ya. Lu ngapa sih? Udah tuh gua dipapa sama Bang Mahmud. Gua jalan dah itu. Entah kemana itu gua nggak sadar, udah pokoknya jalan gitu, gua masih lemas banget gitu. Nah sampailah ke bocah, nggak jauh dari situ bocah ngecamp. Ternyata gua nyampe ke tenda bocah gitu. Udah tuh gua nyampe tenda pulang lagi gitu. Wah gua situ panas dingin gua. Udah berair lah itu gitu. Udah lemes banget gitu, udah bunyinya hebat gue itu. Kata gue, lu ngapa Kim gitu kan, lu lama banget sih gitu. Jadi Bang Mahmud sama bocah ini pas lagi jalan tuh kan bocah berempat duluan ya. Gue belakangan ngambil air tuh ya. Jadi sempat berhenti pas jalan juga, manggilin gue, Kim, ya. Gue kata dia gitu. Nyaut gue. Udah kan ya, udah bocah terusnya jalan terus sampai lembah kidang tuh, terus manggilin gua, Kim, ya gua kata bocah gua nyautin terus, padahal gua kagak denger bocah sama sekali kan ya. Bocah lagi masang tenda juga, gua
bocah manggilin gitu kan ya, Kim, iya doang, tapi bocah kagak nyampe gitu kan ya. Sampai Bang Mahmud udah dah tuh, dia coba balik ya, mau nemuin gua gitu, Kim, sampai enggak, kata dia kagak ada, nggak ada yang nyaut lagi dah. Udah lah tuh, gua mulai dicari gitu. Ya ternyata gue di situ itu ternyata salah jalur. Jadi harusnya ada belok ke kanan tuh, gue karena ngikutin yang pendaki cewek itu kiri, jadi ada persimpangan tuh. Jadi ke bawah yang kanan gue itu agak tebing, jadi bocah itu ngecamp di atas. Nah gue itu di bawahnya itu masih area Lembah Kidang gitu, ya bisa nembus juga, cuman bocah ngecampnya yang di atas. Gue waktu itu jalannya yang ke bawah tuh, gue salah jalur. Entah di situ gua ditemuin gondorwo karena mungkin dikasih tahu nyasar apa gimana gitu ya. Wah, gua di situ bener-bener takut, yang bener-bener iseng tuh di situ. Maksudnya gua ditampakin bener-bener jelas nih, gua ngelihat itu di situ tuh. Maksudnya gondorwo itu. Yang bikin gua iseng itu rambutnya itu kribo gitu kan ya. Mukanya kayak nyengir gitu, senyum sambil begini-gini dia. Iya. Tuh bayangin gede begitu begini. Aku sampai merinding gua kalau ceritain itu. Udah dah tuh sampai di pos Lembah Kidang tuh, gue tanya-tanya sama bocah, lu kemana aja sih Kim? Kacau Bang Mamet gitu kan ya. Lu ngapa sih? Lu banyak banget yang aneh lu gitu. Dari tadi ya. Gitu kan. Ternyata bukan gua aja yang aneh, bocah juga banyak versi cerita yang lain, maksudnya dari yang bocah-bocah rasain gitu kan ya. Jadi lu aneh banget gitu kan ya, si Husen begini, lu begini gitu, Karmo begini, si Awal begini gitu, lu lagi nih kemana waktu gitu kan ya. Lu kok dipanggil nyaut iya doang tapi kagak muncul gitu. Gua kagak sama sekali kagak denger lu manggil apa gimana Bang gitu. Tadi siapa yang nyaut gitu gitu. Iya. Udah sempet heran tuh berarti. Udah sempet heran gitu. Udah dah tuh di situ gua ya istilahnya tiduran, udah kecapean gua, dimasakin mie, gua suruh makan dulu, minum gitu kan. Gua di situ minum juga. Wah, masih gemetaran tuh gua. Saking belum tenangnya. Iya. Gitu. Langsung dah tuh ya ngobrol ngomel tuh. Lu ngapa sih Kim banyak gitu? Aduh, nggak tahu gue juga Bang, itu baru gue nih naik gunung istilahnya, ya banyak banget ditampakin hal-hal aneh yang belum pernah gue lihat sebelumnya gitu. Ya paling kita denger kan suara-suara doang, kalau ditampak-tampakin ngelihat itu juga kan ya nggak terlalu gitu kan ya. Belum pengen baru pendakian Arjuna Ulerang ini gue. Ya udah tuh, pokoknya singkat waktu malam itu. Nah di situ di Lembah Kidang itu gua tidur pulas dah tuh. Habis kejadian itu kan ya. Berarti Lembah Kidang itu tempat terakhir camp tuh. Dia itu Lembah Kidang itu mau buat ke Arjuna. Soalnya dia tuh luas banget tempatnya. Wah, bener-bener luas lah gitu. Udah gitu tempatnya itu apa sih gitu. Kayak dirawat, Be. Maksudnya kan kalau gunung-gunungan ya nggak beraturan lah rumputnya. Ini rumput pendek, rumput pendek iya. Terusnya pohon-pohonnya kayak pohon-pohon pinusnya gitu ya, tertata gitu, rapi banget gitu di situ. Nah di situ yang malam juga tuh gue sempet bangun tuh jam 11 tuh, gue kegerahan tuh di situ. Kita naik gunung posisi itu tuh hujan-hujan gerimis tuh, masa di gunung kegerahan kan? Iya panas gitu. Masa ya? Iya harusnya kan kedinginan ya. Heran dah lo di situ. Bukan jadi itu gue pakai SB, kegerahan gue tuh, gue buka SB gue bangun di situ. Ternyata si Husen sama si Awal nggak tidur dia. Di situ nggak tidur. Gue kan jadi setenda sama Husen sama Awal tuh di situ. Kayak gitu kan. Kim, nggak Kim. Ini kok gerah banget ya? Sen kata gue. Iya, gue juga nggak bisa tidur ini. Pakai SB malah kegerahan gue. Soalnya di situ sih anget buat ya. Itu yang ngerasain bocah semuanya pada ngerasain anget di situ. Ya pokoknya itulah yang aneh tuh. Ya udah dah tuh, gue tidur juga nggak pakai jaket. Ya SB juga gue buat sarap doang, udah gue tidur aja gitu. Terus singkat waktu udah tuh, kalau versi Husen sih katanya dia itu malam itu dia ini apa namanya, dia kan mau berak tuh, mau berak malam-malam tuh. Jadi dia apa ya, konyol kalau dia. Jadi berak itu dia taruh di plastik. Maksudnya ya biar dia berak agak jauh takut gitu. Jadi tainya dipasang plastik gitu. Udah diikat sama dia. Dibungkus dia. Iya, dia buang tuh.
tapi itu dia pas habis buang katanya tainya dibalikin lagi tuh ke dia katanya. Dilemparin lagi. Iya ke lempar dia balik. puk gitu wah langsung kagak diambil lagi tuh tainya masih ada di samping tenda gitu goblok aja itu emang gitu itu kata dia versinya malam-malam tuh pas dia cuman kalau gua nggak tahu karena gua udah gua lemes banget situ gua tidur aja ya udah dah tuh singkat cerita besok pagi lah tuh bocah anak-anak ngeliat keadaan gua gimana ya gua bangun-bangun seger banget gua sehat iya karena gua tidur nyaman ya anget begitu kan ya entah kata Bang Mamut sih yang pas udah cerita-cerita di bawah gitu katanya itu kita masuk ke istana katanya gitu jadi bukan di situ lu ngerasain nggak waktu itu angetnya kayaknya kita di istana itu soalnya di situ rapi tempatnya gitu kan ya kita istana Medi kali kata Bang Mamut gitu kan ya. Nyaman lu ngerasa dingin enggak bang gitu kan semuanya pada ngerasain nggak dingin gitu Anget. iya gitu udah pokoknya gue nyaman aja tidur tuh bangun gue pagi tuh jam 5-an tuh gue coba bangun kan ya gua matahari keluar tuh jam 5 tuh udah keluar matahari di sana iya kelihatan tuh dari lembah Kidang tuh matahari terbit cakep banget kan Kim lu gimana masih sehat nggak sehat bang gua udah sehat banget nih bangun seger tidur banget gitu ya seger banget gua nggak ngerasain capek mau muncak apa gimana nih ya udah bang lanjut aja kata gua muncak ya orang gua ngerasain ya karena gua ngerasain nggak lemes nggak apa gitu kan ya udah fresh banget badan puncak lah tuh gua naik ke puncak itu dari jam 6-an lah itu jam 6 berangkat itu ternyata dari Lembah Kidang ke puncak itu masih jauh banget itu gua nyampe puncak itu jam 11 siangan itu jam 11 siang padahal gua naik itu istilahnya lenggang gitu nggak bawa tenda ditaruh di situ kan di Lembah Kidang itu nyampe di puncak ini sempat bingung juga nih soalnya nyampe puncak itu kabut jadi gue tuh setelah kalau katanya sih gue nggak tahu ini sih areanya maksudnya di situ nggak ada pelang nggak ada apa masih kosong aja gitu kosongan yang nggak ada penunjuk jalan nggak ada penunjuk apa gitu gue nyampe di situ kayak ada tugu itu vegetasi jadi pemisah daerah sebelah sini Pasuruan sebelah sini Malang gitu ya gitu kata gue nih ini Pasuruan nih kayak di sini Malang nih kata gue deket banget kan ya itu batas itu nah naik lagi di situ banyak petilasan in memoriam tuh di situ banyak banget ya peninggalan tuh yang orang-orang mungkin hilang di gunung entah meninggal di gunung situ banyak tuh petilasannya tuh petilasan gue naik lagi nih sampai kayaknya ini kayaknya ini udah tinggi banget nih soalnya kesono turun kayaknya ini puncak udah kata bocah gitu kan ya tapi kok kagak ada pelang kagak ada apa gitu kosong gitu iya soalnya ini kabut tuh bener-bener jarak pandang juga cuma 10 meter 5 meter paling gitu kan ya nah itu jadi udah kita sini aja dulu itu udah gerimis tuh cuaca kan gitu bocah juga sambil masak mie tuh di situ nggak masak mie cuman cemilan doang tuh makan cemilan tuh sambil nungguin maksudnya kabut hilang gitu kabut hilang bocah ada yang teriak tuh no puncak no gitu dia bendera kelihatan iya masih jauh ya ternyata dari sini keren ini puncaknya soalnya kayaknya titik tertinggi itu gitu kan nah gue pas lihat di situ kan jadi sebelah sana ada jalan juga ada bukit-bukit juga tuh di situ gue lihat itu banyak banget orang yang ngecamp banyak banget orang yang ngecamp gitu gue tuh ya padahal yang naik gunung cuman kita berlima doang jadi gunung. Tadi udah pada turun gitu. Iya, tadi gua. Banyak banget orang yang ngecamp di jauh itu kelihatannya. Gua dari atas soalnya. Ya udah dah ke puncak dah tuh. Puncak enggak lama tuh. Udah dari gua turun dah tuh. Nah, gua turun sekitar nyampe Lembah Kidang itu jam 3-an lah, jam 3 sore. Kita packing langsung turun ke bawah tuh soalnya kita konsumsi udah habis yang nggak mau ngecamp lagi di situ maksudnya udah turun lah gitu lanjut aja ke bawah gitu. Itu hari Sabtu tuh lanjut ke bawah tuh nah gue sampai di pondokan. Nah pondokan ini warung udah buka nah di situ juga ada pendaki yang baru nyampe baru mau naik dia gitu kan wah seneng banget di situ maksudnya ketemu orang gitu berapa hari ketemu orang gitu kan ya kalinya ketemu begituan semua kata gua Medi semua iya kata gua
ketemulah di situ makan juga tuh karena konsumsi udah habis tuh di warung kita makan ya itu langsung dari di situ alhamdulillah ketemu orang ya gitu kan ya. Langsung di situ gua ngomong sama anak-anak sama bocah-bocah, bang jangan tinggal gua lagi bang, kata gitu, pulang turun bareng kita gitu, jangan Iya. yang jauh-jauh, gua kata Panik gua, gitu ya, trauma gua. Ya ditinggal begitu kan ya udah tenang kayak gitu kan ya. Udah dah tuh kita jam 3 nggak lama makan tuh, setengah 4 langsung udah tuh kita ngantar turun dari pondokan. Nah di pondokan itu sampai Kopan ini nggak tahu lama soalnya dia jalannya landai be. Nah, jadi cepet gua tuh. Kalau naik emang lumayan jauh. Iya. Gua tuh naik hampir seharian itu dari pos Kopan ke pondokan. Cuman pas turun ini gua turun kan setengah 4-an tuh. Nyampe Kopan itu gua jam 7 malam. Nyampe pos Kopan itu. Nah, udah tuh nyampe jam 7 malam tuh, nyampe Kopan tuh. Di situ juga warung kan, di situ ada warung juga tuh, warung buka kan gitu. Ya cuman karena bocah gimana mau istirahat dulu kak, enggak lah masih kenyang juga gitu kan ya, Lanjut aja gitu jalan. minum aja langsung aja jalan dah. Ya udah tuh gue turun dari Kopan ke Pet Bocor, mau langsung turun ke bawah lah gitu. Di jalan itu apa namanya, kita nggak ada yang jauh-jauh jalan ya, jajar semua lah gitu. Yang gue karena gue minta jangan ada yang jauh-jauh gitu kan ya. Di situ masih ketemu pendaki yang naik lah tuh malam, set naik. Pikiran gua soalnya apa namanya, dari Kopan ke Pet Bocor ini ya paling sejam 2 jam lah gitu, paling lama gitu kan ya. Soalnya kita naik juga itu dari apa namanya, dari Pet Bocor ke Kopan itu pas naik itu cuman 3 jam doang gitu. Pikir gua turun paling sejam ya 2 jam lah gitu paling lama gitu kan ya. Udah lah tuh turun masih ketemu pendaki gitu kan ya. Nah udah 2 jam jalan nih udah mulai aneh situ, Aneh lagi tuh. iya udah mulai capek banget ya. Jadi kok nyampe nih Kopan gitu, itu dalam hati gue gitu kan ya. Kok Kopan kagak nyampe gitu kata gue gitu kan. Udah jalan aja terus. Nah di situ apa namanya, si awal nyeletuk gini, sudah ini harus nyampe ya, kata dia gitu. Kata awal gitu kan ya, kita udah ngelewatin ini belum sih, apa sih namanya, jadi kan ada batu yang persimpangan itu tuh yang gua ketemu bapak-bapak itu tuh. Iya, kata gitu, kata awal nanya gitu kan ya. Nah kita udah nemuin batu persimpangan itu belum sih, kata Bang Mamet, kata Husen, kata si Toke itu katanya udah ngelewatin ya gitu. Iya. Jadi kok gue belum ngerasain, kata awal gitu kan. Gue juga belum ngerasain itu ngelewatin situ. Belum mal gitu kan ya. Lah udah kata Bang Mamet gitu kan, kata Husen juga, kata si Toke juga udah ngelewatin gitu. Gue sama awal itu belum ngerasain gue udah ngelewatin itu gitu kan. Coba lah belum ngerasain, belum lewatin mal gitu kan ya. Iya ya lah, tapi kata bocah udah itu ya. Belum lewatin, udah tuh kita jalan aja terus kan. Jalan nggak lama, jalan sekitar 5 menit jalan tuh ketemu udah tuh. Nah bocah yang bertiga itu pada heran itu, Husen, Bang Mamet itu. Perasaan tadi udah ngelewatin. Iya ya, apa ada 2? 1 doang kita kemana pas pergi gitu. Kata gue nah ini baru ngelewatin. Kata gue gitu kan ya. Iya ya, itu udah mulai janggal tuh di situ. Jalan terus udah 3 jam itu kita udah nggak ketemu pendaki, nggak. Nah di situ pas turun itu, kalau si awal cerita itu pas dia habis ngomong gitu, itu si awal tuh diem aja tuh, pas turun nggak berani ngomong nggak apa-apa. Jadi dia itu ngerasain, emang diantara kita berlima tuh yang turun paling lambat itu si Toke. Soalnya dia turun ya, pikir gua karena kita turun lama banget gitu kan ya, jalur jauh gitu, dia itu jalan tuh ngesot gitu, kaki satu ditarik gitu, pincang lah gitu pincang. Katanya udah gila kaki gua udah sakit banget ini, dia ngomong begitu kan ya. Tapi si awal itu ngeliat Toke itu, jadi si Toke itu ada yang gelandungin gini kakinya, ada yang narik gitu, megangin ada yang megangin gitu. Katanya dia kuntilanak gitu pokoknya. Makanya Toke nggak berani deket-deket si awal. Si awal nggak berani deket-deket Toke, jadi Toke kan di depan tuh, di belakang gitu. Gue katanya sempat ngobrol juga ke Bang Mamet, katanya, "Bang, Toke kakinya ada yang narik gitu," kata gitu. Iya. Kata si awal gitu ke Bang Mamet, kayak gitu. Yang bener Wal gitu. Itu aja lihat, kata dia gitu kan ya. Enggak ngapain Wal. Emang dia pincang doang, kata Bang Mamet gitu. Dia kena itu kakinya, katanya itu kilir gitu. Iya. Seleo gitu kan ya.
itu si awal ngeliatin itu si toke itu katanya kakinya di Pegangin iya, balik. dipegangin dulu pas turun itu, makanya dia jalannya emang begitu kayak gitu. Terus ya pas si awal pokoknya yang pas turun ini si awal kebanyakan awal yang ngerasain, yang ngeliat gitu. Kalau gue cuma ngerasain doang. Emang itu turun itu bayangin kita naik 3-4 jam gitu ya, dari pos pet bocor ke Kokopan gitu, dari bawah malah gitu kan ya, 3-4 jam itu turun gua hampir 6 jaman be. Nah jadi pas gue turun tuh belum ketemu juga tuh apa namanya pos pet bocor kan ya, jalan terus udah sampai udah sekitar jam 10-an, jam 11-an malam tuh, jam setengah 11-an dah. Ini apa namanya Bang Mamet berhenti gitu. Ya berhenti lu, break. Iya. Kata Bang Mamet gitu kan ya. Iya. Udah tadi berhenti ngobrolnya. Kayaknya kita ini dimainin kalau nggak disasarin ini. Gitu. Gue di situ tegang, gue nyasar gue nih jangan bener masa. Gue nggak ini juga sih, soalnya jalurnya emang itu juga, masa disasarin gitu kan ya. Keren banget gitu kan. Udah, jangan lupa doa aja lah gitu kan ya. Ya semuanya pada zikir. Jangan lupa doa gitu kan ya. Minta tolong gitu, kita di sini tuh bukan main-main gitu kan ya. Misalnya kita nggak main-main kok di sini, kita gitu cuman ikhtiar ya gitu ya, namanya tafakur alam gitu kan ya. Ya udah tuh Pada berdoa tuh bocah. semuanya pada doa, dipimpin Bang Muhammad, udah doa tuh. Nah nggak lama udah tuh turun juga lumayan masih jauh, belum ketemu juga tuh pet bocor. Nah sampai tuh kita jam 12-an malam dah tuh, di bawah itu ada suara kelenteng-kelentengan be, kayak kelincingan nah pendaki suka pada bawa kan gitu. Iya, pikir gue juga itu, wah pendaki ada yang naik nih gitu kan ya. Bertanda itu. Wah ada yang naik tuh, kata si toke gitu kan. Ada yang naik tuh kayaknya. Gitu. Udah tuh nggak lama, jadi kan toke Husain paling depan tuh. Gue di belakang sama si awal sama Bang Mamet juga itu. Udah capek kan, si awal kan nggak berani deketin toke dia gitu karena dia ngeliat itu, dia cerita juga pas udah di bawah itu. Nah jadi pas apa namanya pas udah ketemu pendaki naik tuh, cuman aneh be di sini. Jadi itu posisi jam 12 malam, ada 2 pendaki naik ke atas gitu kan ya. Nah dia ini posisi kagak bawa headlamp, kagak pakai apa, nggak pakai cahaya sama sekali gitu kan ya. Naik aja gitu deh. Iya naik aja gitu kan. Gue pas ngeliat dari jauh, kata gue kok kagak ada penerangan cahaya gitu. Apa gitu kalau ada pendaki gitu kan ya. Sampai di depan ternyata di sentrin sama Husain, ada 2 orang pendaki gitu yang naik gitu. Nah di situ si Husain ngobrol dah tuh sama dia. Gue nggak tahu dia ngobrol apa, mungkin si Husain nanya kali ya, ini masih jawab apa gimana gitu kan ya. Gue juga lumayan senang juga di situ karena udah lama banget itu turun kagak nyampe gitu. Gue dicapek banget di situ. Langsung dah tuh kata orang yang itu, katanya itu mas dikit lagi gitu kan ya. Dia nunjukin pet bocor itu dikit lagi itu di bawah gitu. Oh ya udah, terima kasih, pakai bahasa Jawa dah tuh Husain tuh. Husain ditepak lah sama dia. Oh iya sama-sama gitu. Dia yang lewat di belakang, di samping gue juga, gue tegur gitu kan, mas gitu kan ya. Cuma pas dia lewat itu bau banget melati tuh pas dia lewat itu, pas gue itu. Ya gue anehnya dia itu, dia naik jam 12 malam tapi nggak pakai headlamp gitu kan. Pas dia lewat itu bau melati. Cuma semua bocah pada ngeliat itu. Pendaki pada naik. Iya. Ya udah dah tuh. Set. Emang nggak jauh dari situ tuh sampailah pet bocor. Wah, alhamdulillah sampai juga nih pet bocor nih. Ya nggak jauh dong. Jadi dari pet bocor ke kita ke tempat pendaftaran ya paling ya setengah jam lah turun lah gitu ya, sejaman lah. Gitu kan ya. Nah, tapi di situ nyampe pet bocor tuh si Husain nggak berhenti. Si Husain jalan aja terus. Iya, gini kan ya. Ntar dulu, tahan dulu gitu kan ya. Jadi di situ kan ada tempat sampah tuh buat naruh buang-buang sampah. Jadi apa namanya? Sampah-sampah kita ditaruh di situ. Jadi gua naruh sampah dulu tuh di situ, iya. Gua naruh sampah di situ, set. Si Husain udah jalan duluan aja. Nah, kalau kata awal itu si Husain itu dia itu jadi pas abis di pet bocor itu si Husain itu kayak ada yang naikin, numpakin gitu. Kalau kata si awal gitu, entah sejenis apa gitu, pokoknya hitam gitu. Pokoknya si Husain kayak lagi digendong ya, kakinya di antara leher Husain gitu. Begitu pala Husain dipegangin. Gitu. Nah, iya. Gitu Husain
ya sejenis tuyul gitu dah kata si awal. Iya itu dia di si Husen ditunggangin bocah gitu kalau kata awal tuh. Iya dia pokoknya abis ketemu pendaki itu aja dah. Nah si Husen tuh ditunggangin itu. Di situ Husen kagak ngomong kagak, cuma jalan doang kan gitu. Boy, tungguin. Sampai Mamet kesel di situ dia. Soalnya dia jalan doang. San, tungguin gitu kan. Lah, dia jalan aja terus. Jalan terus. Ya udah, bocah, teman buruan. Ya udah tuh. Gua jalan kan ya, ngejar Husen. Nah, sampai di gua yang ketemu ibu-ibu ngelewatin yang ke rumah-rumah lagi hujan, nyebrang gitu kan ya. Jadi setelah itu gua ngelewatin situ gelap tuh ibu-ibu. Apa namanya rumahnya gelap tuh nggak ada orang tuh, udah gue lewatin. Nah depannya itu warung masih buka. Nah Husen itu berhenti di situ. Iya. Oh dia berhenti duluan, cuman dia duduk di depan. Jadi di depan itu kayak ada balai-balean gitu, bangkuan. Dia di situ belum duduk, kayak dibuka dibanting sama dia. Iya ke bangku itu, buk. Mamet marah-marah gitu. Gila lu, gituin sama Mamet kan ya kayak gitu kan. Diam aja dia duduk gitu kan. Cuma napas gini doang. Gitu-gitu doang dia tuh di bangku dudukan gitu kan. Gila lu Sen gitu pada banget gitu kan. Udah gua ketemu warung kan ya, wah senang nih gua nemu warung. Ya udah deh tuh di situ warung kita beli ya minuman lah, makanan lah. Ya senang juga kan abis istilahnya turun 6 jam kalau ketemu temu itu jalan di situ-situ juga kata gua itu. Wah, itu kacau banget itu, sampai kesel banget tuh, udah kesel, capek gitu gua. Udah dah di situ ya minum di situ Husen kagak mau minum. Dia habis kesel banting itu kan ya, dipanggilin kan sama Bang Mamet. Sen minum nih gitu kan ya. Di situ bae lo kesambet lo. Emang udah kesambet ini katanya kata Bang Husen. Iya, dia ngomong kata gitu. Bang Mamet gitu kan. Emang udah kesambet ini bocah gitu. Udah kesel banget itu. Apa Bang Mamet itu. Udah biarin masa bodoh kata Bang Mamet gitu kan ya. Udah gitu kan ya. Ya udah tuh di situ diminum itu. Nah, abis Bang Mamet ngomong begitu, gue kan lagi makan tuh sama bocah yang makan cemilan gitu. Gue sama Awal sama Toke lagi makan tuh. Nah di situ itu Bang Mamet langsung sinis banget ngeliatin gue tuh, begini aja dia ngeliatin gue lagi makan. Langsung gue ditarik tangan gue tuh sama Bang Mamet gitu kan. Gini kan bis. Lu naik gunung bawa apaan lu? Digituin sama Bang Mamet gue kan. Bawa apa bang? Nggak bawa apa-apa saya bang gitu kan ya. Yang bener loh gitu kan ya. Demi Allah bang gua gak bawa apa-apa gitu kan ya. Gitu kan ya. Gua digini-gini kan. Ngaku lu. Kok gua diomel-omelin di situ sama Bang Mamet kan ya. Bawa apa lu kata gitu. Beneran bang gua kagak apa lah, gua capek posisi diomelin sama Bang Mamet kan ya. Gua ngeri juga gitu, baru gua ngeliat si Bang Mamet marah gitu kan ya. Gitu. Gua inget-inget lagi bawa apa ya gitu. Gua gak bawa apa-apaan gitu ya. Nah gua langsung Bang Mamet gitu katanya tuh keluar itu di kantong lo, dia ngomong gitu kan ya. Baru tuh di situ gue inget anjir nih, wah yang di kereta gue kan dikasih ya kayak tali gitu sama kaki. Gue baru inget gitu kan ya di celana gue. Iya nih kata gue keluarin kan di sini. Nah diambil tuh sama Bang Mamet. Bangsat ini kata dia gitu bangsat. Iya sama Bang Mamet. Udah tuh dia ngambil korek sini dibakar sama dia tuh. Ya Bang Mamet kan ya istilahnya dia ngajinya ya mungkin dia ngelihat pandangan beda kali itu kan ya, dibakar tuh sama dia. Bangsat nih gara-gara ini nih kita ngedaki apa baik katanya ketemu. Jadi itu kata Bang Mamet sih itu ngundang itu pantasnya kata gua sepanjang jalan pendakian nih baru kali ini gua ngelihat ini loh. Bahkan di kereta gua iseng banget itu. Iya yang nggak masuk akal di situ kata gua tuh ya. Mungkin enggak karena jimat itu juga ya apa namanya ya kayak jimat lah kita bilang jimat itu bukan karena itu juga. Gue juga ngerasa pendakian gue ini ya gue yang salah gitu. Gue tanpa pikir panjang itu ngedaki karena gue emosi. Ya udahlah tuh singkat cerita sampai kita makan-makan tuh Husen abis Bang Mamet bakar itu Husen deketin dah tuh minum baru dah. Ya udahlah kita turun aja tuh. Turun juga sampai apa namanya base camp lah, yang kita base camp itu yang pendataran itu udah jam berapa itu jam 1 malam gitu. Udah tuh di situ juga wah ngapa-ngapain juga nggak kuat tau di cewek. Tadinya kan kita masih ada 1 hari itu ya sebelum berangkatan kereta pulang tuh niatnya mau jalan-jalan dulu. 1 hari itu dipakai buat tidur di situ doang gua itu pada saking capekannya.
Ya udah, tetapi alhamdulillah pulang sini selamat ya. Karena gua satu gerbong juga ya, alhamdulillah sampai sini juga selamat dah gitu. Ya mungkin dari pendakian ini ya pelajaran buat gue pribadi gitu ya, khususnya itu jadi gue banyak pelajaran gitu. Di situ juga gue jadi apa sih namanya ya, nyesel banget gue itu ngedaki, sampai gue tuh diomel-omelin lah di sini gitu ya. Gue ngedaki gunung kagak bilang gitu kan ya, sama gue kan nyariin katanya temen siapa mana gitu kan, atau naik gunung kan gitu kan ya. Ya itu gue diomelin gitu, naik gunung gak ngomong-ngomong gitu. Terakhir kalinya lah gue naik gunung kagak izin gitu kan. Dan juga gue naik gunung itu ya yang karena emosi gitu kan, karena ego, cuman karena masalah di rumah, tapi gue ngeluapinnya itu cuman karena naik gunung gitu kan ya. Ya udah di situ gue pulang, gue minta maaf sama mama gue gitu kan ya. Ya maaf udah ngebohongin, kata mama gue iya gini. Ya pelajaran yang bisa gue dapet sih ya, kita mendaki gunung itu jangan pernah ngecewain seseorang gitu kan ya, bohong sama seseorang gitu. Udah gitu kita naik gunung tanpa pikir panjang, tanpa emosi ya. Kan gue naik gunung ini tanpa persiapan istilahnya, mau ngikut mau gini gitu. Ya mungkin itu aja dah ya cerita kali ini ya. Mohon maaf ini agak panjang ini ya ceritanya. Itulah yang gue rasain pendakian yang paling istilahnya paling berkesan banget buat gua gitu. Ya kebodohan, karena kebodohan gua lah gitu. Ya mungkin itu aja Bang Obe yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini gitu. Ya mungkin itu aja pengalaman cerita dari Bung Hakim. Bila kalian suka video ini bisa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.